Selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas materi mengenai persilangan dihibrid. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pewarisan sifat, yaitu materi untuk kelas 9 semester 1 untuk bab yang keempat. Sebelum kita membahas tentang persilangan dihibrid, mari kita bahas dulu istilah-istilah nanti yang akan muncul pada persilangan dihibrid ini. Yang pertama nanti akan muncul huruf P. Huruf P itu adalah singkatan dari kata parental yang berarti induk. Kemudian F, singkatan dari kata filial yang berarti keturunan. F1 berarti keturunan pertama atau anaknya. F2 berarti keturunan kedua atau cucunya. Fenotip itu adalah karakter atau sifat yang dapat kita amati. Contohnya, bentuk hidung, ukuran kepala, warna kulit. Nah, ini nanti dapat diamati dari luar. Ini namanya fenotip. Sedangkan genotip itu adalah susunan genetik suatu individu di mana dia tidak dapat diamati. Genotip suatu individu ini nanti diberi simbol dengan huruf double karena individu itu umumnya bersifat diploid atau 2N. Misalnya, huruf R besar. Ini adalah genotip untuk tanaman berbunga merah. Contohnya, R besar di sini adalah genotip, sedangkan tanaman berbunga merah ini adalah fenotipnya karena tampak dari luar. Kemudian ada R kecil. Ini adalah genotip untuk tanaman berbunga putih. Contohnya, R kecil ini adalah genotip, sedangkan tanaman berbunga putih ini adalah fenotipnya yang dilihat dari luar. Kemudian nanti ada istilah yang namanya homozigotik atau homozigot. Itu adalah sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya, R besar, R kecil, A besar, A besar, B besar, A kecil, B kecil. Kemudian contoh yang lain, A besar, B kecil. Jadi walaupun seperti seolah-olah ada huruf besar dan huruf kecil, tetapi di sini sama-sama yang simbol huruf A itu sama-sama huruf besar, A besar. Sedangkan yang untuk sifat yang diwakili dengan huruf B itu sama-sama huruf kecil, B kecil. Jadi A besar, B kecil ini adalah homozigotik juga. Kemudian heterozigotik, yaitu sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Misalnya, sama-sama huruf R, tapi di sana ada huruf R besar, R kecil. Di sini sudah heterozigot. A besar, A kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini heterozigot. Kemudian ada gen dominan, itu adalah suatu gen di mana dia bisa menutupi ekspresi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya. Gen dominan biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif itu adalah suatu gen yang bisa ditutupi oleh gen lainnya atau gen dominan. Sehingga sifat yang dibawanya hanya akan muncul ketika bertemu dengan yang resesif juga. Gen resesif biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi seandainya, contohnya di sini huruf T besar itu adalah untuk sifat tinggi, kemudian T kecil itu untuk sifat pendek. Ketika muncul T besar, T kecil bersamaan, maka sifat yang akan tampak itu adalah sifat dari T besar, yaitu tinggi. Ini namanya gen dominan dan resesif. Kemudian, persilangan dihibrid itu apa? Jadi yang namanya persilangan dihibrid itu adalah persilangan antara dua individu sejenis atau dalam satu spesies dengan memperhatikan dua sifat beda. Ini persilangan dihibrid. Contoh soal di sini seperti ini. Tanaman encis berbatang tinggi memiliki bunga berwarna ungu atau genotipnya adalah A besar, B besar. Disilangkan dengan tanaman encis berbatang pendek memiliki bunga putih atau A kecil, B kecil. Pertanyaannya, yang pertama, A. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip pada F1? Kemudian yang kedua,
Bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan induk homozigot dominan? Kemudian yang keempat, D, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan induk homozigot resesif? Kita lihat di sini. Jadi pertama tadi ada tanaman tinggi berbunga ungu, A besar, A besar, B besar, B besar, dan pendek berbunga putih, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi di sini dominannya adalah tinggi yang disimbolkan dengan huruf A besar dan ungu yang disimbolkan dengan huruf B besar, sedangkan resesifnya adalah pendek disimbolkan dengan huruf A kecil dan putih disimbolkan dengan huruf B kecil. Ini namanya adalah homozigot dominan, sedangkan di sini adalah homozigot resesif. Pertama, P1 dulu atau keturunan pertama dulu, jadi induk yang pertama. Yang pertama dulu, yaitu antara A besar, A besar, B besar, B besar dengan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, di mana A besar, A besar, B besar, B besar ini sifatnya adalah tinggi ungu, sedangkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil adalah pendek putih. Kita lihat di sini. Gametnya apa? A depan, B depan, maka A besar, B besar. A depan, B belakang, A besar, B kecil. A belakang, B depan, A besar, B besar. A belakang, B belakang, A besar, B besar. Kita lihat gametnya keempat-empatnya adalah sama, A besar, B besar. Maka bisa kita tuliskan gametnya itu hanya ada satu, yaitu A besar, B besar. Kemudian untuk yang homozigot resesif, apa gametnya? A depan, B depan, A kecil, B kecil. A depan, B belakang, A kecil, B kecil. A belakang, B depan, A kecil, B kecil. A belakang, B belakang, A kecil, B kecil. Karena keempat-empatnya sama, maka bisa kita anggap gametnya itu hanya ada satu macam, yaitu A kecil, B kecil. Sehingga keturunannya F1-nya itu adalah dari A besar, B besar dengan gamet A kecil, B kecil. Maka kita peroleh F1 adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Untuk menuliskan pada F1 itu adalah karena di sini huruf A di depan, maka A kita tuliskan di depan dulu. Yang huruf besar itu kita tulis di depan, maka A besar, A kecil. Kemudian baru sifat dari huruf yang kedua B di sini, maka B besar, B kecil. Jadi aturannya sama-sama huruf yang di sini ditulis di depan, pasangan yang depan, di sini juga ditulis di depan. Pasangan yang di belakang ini juga ditulis di belakang. Jika ada huruf besar dan huruf kecil, maka huruf besar itu yang ditulis yang di depan, sedangkan huruf kecil itu di belakangnya. Kita lihat genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berarti sifatnya, fenotipnya ini mengikuti sifat dari A besar dan B besar. Apa? Berarti fenotipnya adalah tinggi ungu. Maka diperoleh perbandingan genotipnya pada F1-nya itu adalah 100% A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan fenotipnya ini adalah 100% tinggi ungu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan silangkan F1 dengan F1, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil yang memiliki fenotip tinggi ungu disilangkan dengan F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip tinggi ungu. Maka kita lihat bagaimana pada F2-nya, keturunannya bagaimana perbandingannya. Untuk persilangannya, P2 di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip tinggi ungu disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip tinggi ungu. Kemudian untuk gametnya
A depan, B depan, A besar, B besar. A depan, B belakang, A besar, B kecil. A belakang, B depan, A kecil, B besar. A belakang, B belakang, A kecil, B kecil. Kemudian untuk gamet yang di sini, A depan, B depan, A besar, B besar. A depan, B belakang, A besar, B kecil. A belakang, B depan, A kecil, B besar. A belakang, B belakang, A kecil, B kecil. Kita lihat, keempat gamet ini semuanya berbeda, maka harus kita tuliskan keempat-empatnya. Di sini juga ada 4 yang berbeda, maka harus kita tulis 4-empatnya. Maka bisa dengan bantuan menggunakan papan catur seperti ini. Ini untuk gamet yang sebelah ini, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Kemudian ini gamet yang dari sebelah sini, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Kemudian untuk anaknya diperoleh A besar, B besar, B besar. Di sini A besar, B besar, B kecil. Ingat, jika ada huruf besar dengan kecil, maka yang kita tulis adalah yang huruf besar dulu. A besar, A kecil, B besar, B besar. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, B besar, B kecil. A besar, B kecil, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B besar. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A kecil, A kecil, B besar, B besar. A kecil, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A kecil, A kecil, B besar, B kecil. Dan yang terakhir, A kecil, B kecil, B kecil. Untuk perbandingan genotip dan fenotipnya seperti ini. Jadi di sini kita kelompokkan mana yang sama. Kemudian untuk fenotipnya, untuk yang dibuat ungu tua di sini, ini adalah untuk fenotip tinggi ungu karena di sini mengikuti sifat yang dominan, yang huruf besar. Kemudian pendek ungu itu adalah untuk yang berwarna coklat seperti ini. Sama-sama resesif berarti pendek. Ada yang huruf besar berarti dominan mengikuti yang ungu. Tinggi putih untuk yang seperti ini. Depannya ini adalah mengikuti yang dominan, yang belakang resesif semua. Kemudian pendek putih adalah ini, sama-sama semuanya huruf kecil. Dengan perbandingan tinggi ungu atau dominan-dominan itu 9, pendek ungu resesif dominan itu 3, tinggi putih dominan resesif itu 3, pendek putih resesif itu 1. 9, 3, 3, 1. 9 dominan-dominan, resesif dominan, dominan resesif, resesif, resesif. Atau kalau kita buat persenan, 56,25%, 18,75%, 18,75%, dan 6,25%. Ini adalah perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Kemudian yang kedua, jika F1 disilangkan dengan induk yang homozigot dominan. Berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, B besar, B besar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba menyilangkan dari F1 dengan induk yang homozigot dominan, yaitu dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil tinggi ungu dengan A besar, B besar, B besar tinggi ungu. Kemudian kita lihat gametnya, A besar, B besar, A depan, B depan. Kemudian gametnya kita lihat, A depan, B depan. Kita peroleh A besar, B besar. A depan, B belakang. Kita peroleh A besar, B kecil. A belakang, B depan. A kecil, B besar. A belakang, B belakang. A kecil, B kecil.
Kemudian gamet untuk yang individu yang satunya, kita lihat A depan, B depan. A besar, B besar. A depan, B belakang. A besar, B besar. A belakang, B depan. A besar, B besar. A belakang, B belakang. A besar, B besar. Kita lihat di sini, gametnya empat-empatnya berbeda. Sedangkan yang di sebelah sini, keempat-empatnya sama. Maka, bisa juga kita tulis untuk F2-nya, yaitu dengan 4 itu miliknya yang di sini. Sedangkan yang di sini cukup kita tuliskan 1, A besar, B besar, 1 saja. Karena nanti hasilnya akan sama. Bagaimana hasilnya? Ini dengan ini. Dapatnya A besar, B besar, B besar. Dengan sifat tinggi ungu. A besar, B besar, B kecil. Ikuti yang dominan, tinggi ungu. A besar, A kecil. B besar, B kecil. Tinggi ungu. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Tinggi ungu. Maka bisa kita simpulkan genotipnya adalah A besar, B besar, B besar banding A besar, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan perbandingan 25%, 25%, 25%, 25%. Sedangkan fenotipnya keempat-empatnya semuanya adalah tinggi ungu. Berarti kemungkinan anaknya 100% memiliki fenotip tinggi ungu. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba menyilangkan F1 A besar, A kecil, B besar yaitu dengan fenotip tinggi ungu dengan yang homozigot resesif A kecil, B kecil, B kecil dengan sifat pendek putih. Bagaimana? A besar, A kecil, B besar, B kecil tinggi ungu disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil pendek putih. Gametnya untuk yang di sebelah sini ada 4. Depan A besar, B besar. Depan belakang A besar, B kecil. Belakang depan A kecil, B besar. Belakang A kecil, B kecil. Sedangkan yang di sebelah sini gametnya adalah depan A kecil, B kecil. Depan belakang A kecil, B kecil. Belakang depan A kecil, B kecil. Belakang A kecil, B kecil. Di sini ada 4 gamet. Di sini ada 1 macam gamet karena 4 tapi semuanya sama. Maka bisa kita tuliskan pada F2, kita buat tabel. Ya untuk sini ada 4 gamet. Sedangkan dari tanaman yang di sini hanya ada 1 gamet, A kecil, B kecil. Maka kemungkinan F2-nya yaitu yang pertama antara ini dengan ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip tinggi ungu. A besar, A kecil, B kecil, B kecil dengan fenotip tinggi putih. A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip pendek ungu. A kecil, B kecil, B kecil dengan fenotip pendek putih. Maka bisa kita simpulkan perbandingan pada genotipnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil berbanding A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A kecil, B besar, B kecil. A kecil, B kecil, B kecil dengan perbandingan 25%, 25%, 25%, 25%. Sedangkan fenotipnya tinggi ungu, tinggi putih, pendek ungu, pendek putih dengan perbandingan 25%, 25%, 25%, 25%. Ketika kita lihat pada hukum 2 Mendel ini dapat kita simpulkan bahwa ada yang namanya hukum penggabungan bebas, yaitu pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lainnya. Kita lihat tadi, ketika ada individu yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka ada gen A besar, gen A kecil, gen B besar, gen B kecil. Dia akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kita dapat peroleh kemungkinan gamet yang terbentuk apa tadi?
A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, ini yang namanya adalah hukum penggabungan bebas. Demikian tadi video pembelajaran mengenai persilangan dihibrid. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Dan bye-bye.